Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita masuk lebih jauh tentang subnetting atau pembahasan tentang subnetting. Untuk teman-teman di internet, di YouTube yang ketemu saya di video ini, saya sarankan nonton video saya sebelumnya tentang IP address, karena itu nanti menjadi basic pemahaman untuk pembelajaran subnetting ini. Oke. Jadi subnetting ini adalah proses memecah network ke dalam beberapa network yang lebih kecil. Nanti tentu identitas network itu terlihat dari IP yang digunakan. Nah, ini dilakukan untuk efisiensi IP address, selalu menjembatani perbedaan topologi fisik. Teman-teman bisa cek video-video tentang topologi jaringan di beberapa video awal playlist ini. Lalu juga untuk mempermudah manajemen dari jaringan yang kita miliki dan juga untuk mengisolasi traffic hanya untuk satu jaringan tertentu gitu ya. Nanti khususnya ketika proses broadcast itu jauh lebih efisien. Nah, jadi ketika kita punya network yang kita punya itu kita bagi ke dalam beberapa subnet. Nah, nanti eh, subnet ini tentu secara logik kita lihat dalam bentuk IP address. Nah, tentang IP address, sebelum kita melakukan subnetting, kita bisa lihat bahwa IP itu terbagi atas dua bagian. Pertama ada network identifier-nya, yang kedua adalah host identifier. Network identifier ini menunjukkan bit-bit untuk network dan host ini untuk menunjukkan nilai-nilai baik itu bit. Nah, tentu biasanya kita dalam bentuk desimal ya untuk menunjukkan IP dari host. Nah, setelah subnetting nantinya, maka IP yang kita punya itu ada bagian untuk network identifier-nya, ada bagian untuk subnet identifier dan host identifier-nya. Jadi terbagi atas 3 bagian. Nah, misalkan subnetting untuk kasus IP kelas C. Kita punya IP 192.168.1, ini network identifier kita. Lalu di bagian XX ini untuk hostnya. Kita punya netmask 255.255.255.0. Ini netmask default bagi IP kelas C. Nah, nanti di penjelasan berikutnya kita bisa tahu netmask ini datangnya dari mana. Nah, kita sudah bahas bahwa ketika kita punya IP ini, maka IP hostnya itu adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254, karena untuk 1.0 dan 1.255 ini 1.0 untuk IP network dan 1.255 untuk IP broadcast. Nah, jumlah host setiap networknya yang bisa kita pakai itu adalah 2 pangkat H ya. H ini adalah nilai bit yang ada di belakang sini nih. Ya. Nah, nilai bit yang ada di belakang sini, nilai nolnya itu kan ada 8. Ya. Nanti ada perhitungannya ya. Nah, tapi sebelum masuk ke perhitungannya, kita perlu paham juga bahwa untuk hostnya itu dikurangi 2 ya, karena satu untuk network, satu buat broadcast. Nah, ini perhitungannya. Untuk IP kelas C, jumlah host yang kita bisa pakai itu adalah 2 pangkat 8. 8 ini dari mana? Ini angka 0 di belakang 255.255.0 ini kan ini 0 8 kali. Jadi 2 pangkat 8. Lalu kemudian harus dikurangi 2 karena satu untuk network, satu lagi untuk broadcastnya. Jadi 256 dikurangi 256 dikurangi 2, maka ada 254 IP host yang bisa dipakai. Lihat ini ya, samanya 25 kalau secara perhitungan, dan kalau kita urut IP-nya jumlahnya 254. Nah, bagaimana jika kita memiliki IP 192.168.51.0, ini contohnya ya, mau kita bagi ke dalam 2 subnet ya. Nah, maka jumlah IP yang bisa dipakai adalah 256 bagi 2. Kita langsung saja bagi 2, maka jumlah IP yang bisa dipakai untuk masing-masing subnet itu adalah 128. Untuk subnet A, IP pertama
seperti biasa udah dijelasin di video sebelumnya, ini untuk IP network. Dan IP yang terakhir, IP ke 128 itu karena mulainya dari kosong berarti 127 kan. Dari mulai kosong ke 127 itu ada 128 IP. Nah, IP yang terakhir ini untuk broadcast. Nah, lalu untuk hostnya berarti di antara itu, IP hostnya itu dari 51.1 sampai 51.126. Ya, ini untuk IP hostnya. Jadi jumlah host yang bisa kita pakai itu 126. Ya, meskipun IP yang bisa dipakai 128 harus dikurangi 2. Satu untuk network, sekali lagi, satu untuk broadcast. Nah, netmasknya ini adalah 255.255.255.0. Ini salah. Oke, ini seharusnya 255.255.255.128 ya. 128 ini bukan 128 dari sini ya, enggak ya. Ini kebetulan aja pas sama ya. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana mendapatkan 128 yang ini. Nah, lanjut ke subnet yang B-nya. Nah, IP network selanjutnya untuk subnet berikutnya itu adalah IP setelah IP broadcast network subnet yang pertama. Karena di sini 51.0 sampai 51.127, maka network ID network untuk subnet berikutnya adalah 128. Lihat di sini ya. 128 ya. Sekali lagi ya, ini kan yang A ini 51.0 untuk networknya, untuk broadcastnya 51.127 dan hostnya itu diantaranya 51.1 sampai 51.126. Karena 127 untuk broadcastnya, broadcast itu selalu IP yang paling akhir. Nah, untuk yang berikutnya, subnet berikutnya adalah meneruskan 128 itu untuk networknya, 255 ini untuk broadcastnya, IP paling akhir ya. Dari 128 ke 255 ini ada 128 IP kan. 128 IP, lalu kemudian IP hostnya itu di antara ini. Jadi 192.168.51.129, ini dari 128 sampai dengan 192.168.51.254 ya, karena 255 ini digunakan untuk broadcastnya. Jumlah hostnya karena kita ingin membagi sama rata maka akan sama 126. Netmasknya adalah 255, 255, 255, 128. Sekali lagi ya, 128 di belakang netmask ini bukan didapat dari ini, bukan pembagiannya berapa. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ketika kita punya tadi ya, IP hostnya adalah 192.168.51.1 sampai dengan 51.126 dengan netmask 255, 255, 255.128 bukan titik kosong gitu ya. Ini dapatnya dari mana? Nah, ingat bahwa jumlah IP yang bisa dipakai itu adalah 128. 128 itu berapa? 2 pangkat berapa? Nah, ternyata adalah 2 pangkat 7. Nah, bit netmask IP kelas C, teman-teman ingat ya, itu adalah 1111, 1111, 1111 ini ya. Ini satunya ada 24. Nah, lihat di bagian paling akhir. Ini kita tambahin 1 di sini, 1 di sini dari mana? 1 di sini adalah 8 min 7 yang ini. Ya, 7 yang ini ke sini. Jadi 1 bit pertama bernilai 1 ini ya. Karena 2 pangkat berapa kan? 128 itu adalah 2 pangkat 7. Maka 1 di sini adalah 8 dikurangi 7 karena kan kalau kelas C ini 0000 seharusnya. Karena IP-nya yang kita akan pakai hanya 128, maka di sini 18 itu adalah 2 pangkat 7. Maka netmasknya adalah 8 dikurangi 1, ini adalah sama dengan 1, berarti 1 bit pertama diisi nilai 1, alias 7 bit terakhirnya, ini kan 2 pangkat 7 ya, 7 bit terakhirnya bernilai 0. Jadi teman-teman silahkan pemahamannya yang mana, mau bernilai 1, berarti 8 dikurangi pangkatnya, atau belakangnya harus 0. Ya, seperti itu. Itu secara konsep sebenarnya pemahamannya ada 8 kurang 1 ya. Tapi kalaupun pemahamannya belakangnya kosong itu nggak masalah, sisanya 1. Nah, ketika 1 ini diubah ke dalam bentuk desimal, 10
1000000 ini, maka ini adalah 128. Ini pas kebenaran aja ya, pas ya kebenaran IP-nya 128, netmasknya juga belakangnya 128. Nanti di contoh kasus yang lain nggak akan sama gitu ya, nggak akan sama. Nah, sebenarnya ada tabel acuannya ya. Ini tabel acuannya. Di sini adalah jumlah IP-nya. Ini bit host yang bernilai satunya ya. Karena kita meninjau bit yang bernilai 1 ya, bukan yang bit bernilai 0 di belakang ya, tapi bernilai 1 di depannya. Nah, ini ada bit unique hostnya CIDR, ini untuk identifikasi ya, sebenarnya untuk menyingkat penyebutan, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Ini netmasknya, lihat di sini, lihatnya dari bawah ya. Ketika jumlah IP yang bisa kita pakai adalah 256, berarti IP kelas C tanpa kita IP kelas C tanpa kita pecah, maka netmasknya adalah 255.255.255.0 ya, seperti itu. Lalu kalau IP yang kita gunakan ini 128, maka tadi lihat ya, netmasknya 255.255.128. Nah, oke, tadi ini ada kesalahan ya, ini bukan bit unique ya. Nah, jadi kolom yang ini nilai H dari 2 pangkat H-nya. 2 pangkat H ini untuk identifikasi jumlah IP yang bisa dipakai. Nah, tapi teman-teman bisa fokus ke jumlah IP dan netmasknya. Ya, nanti CIDR ini sebenarnya untuk menyingkat penyebutan identifikasi netmasknya ini ya. Jadi balik lagi ya, kalau IP-nya 256 artinya 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8, maka netmasknya adalah 255.255.255.0. Artinya IP kelas C nggak kita pecah, nggak kita buat jadi subnet. Ketika kita pecah untuk masing-masing subnet itu 128, maka netmasknya 255.255.255.128. Ketika satu subnet itu jumlah IP-nya 64, ini 64 ini termasuk network dan broadcast ya. Jadi IP yang ada di sini termasuk network dan broadcast. Maka netmasknya kalau 64 itu 192. Nah, lalu kalau jumlah IP-nya 32, maka netmasknya 224. Nah, seperti itu ya. Dapatnya dari mana? 224, 240, 248 ini dari sini. Balik lagi ke yang ini tadi ya. Nilai 1 di depan ini ya. Jadi kalau 2 pangkat 7 berarti nilai satunya ada 1, 8 kurang 7, 1, 1 gitu ya. Kalau kosong semua kan ini berarti kosong ya, yang ini. Gitu ya. Ketika ada 1 di sini maka jadi 128. Ketika ada 1, 1 lagi di sini maka jadinya 192 dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini jumlah IP di sini adalah jumlah IP yang kita bisa pakai termasuk di dalamnya IP untuk network dan broadcast. Nah, nah nanti supaya lebih paham kita akan belajar dalam bentuk kasus-kasus di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.